Hello everyone, welcome to my channel Inggrisan Yuk. Dalam video hari ini kita akan membahas kembali beberapa kata yang sering kali salah diucapkan, terutama bagi kita yang berbahasa Indonesia. Yuk kita lihat satu persatu ya. How do you pronounce this? Jari. Cara pengucapan yang benar adalah finger dengan penekanan pada suku kata pertama, finger, atau bisa juga finger, finger or finger. Oke, tapi bukan finger. Kadang-kadang nih kalau lagi di drive-thru ya, di salah satu restoran fast food di Indonesia, kadang-kadang kakaknya menawarkan, kakak mau chicken finger. Aduh, bukan finger ya kak, tapi finger. Oke, finger. Next, kita punya ungu. Nah, ungu. Bagaimana kita mengucapkannya? Kita lihat di sini ada sedikit perbedaan antara British dan American English. Tapi teman-teman terserah sih, boleh ikut yang mana aja. Karena kan buat kita bahasa Inggris is a second language. Jadi kalau misalnya campur-campur juga it's okay. Yang penting itu understandable. Oke? Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Yang betul adalah purple. Oke? Purple. Kalau dalam British itu biasanya R-nya hampir tidak kedengeran. Jadi purple. Tapi kalau dalam American English mereka R-nya masih kedengeran sedikit. Purple. Oke, tapi bukan purple. Kadang-kadang ada yang bilangnya purple. Ya, bukan ya, tapi purple. Hampir sama dengan kura-kura, turtle ya, turtle, bukan turtle. Kadang-kadang ada juga yang bilang kura-kura itu turtle, sama seperti purple ini ya, tapi yang betul adalah purple or purple ya, kalau kura-kura turtle. Oke, next kita punya antrian. Nah, bagaimana mengucapkannya? Q ya, Q ini yang betul ya, jadi bukan kuewe, bukan juga kui ya, yang betul adalah Q, antrian. Oke, seperti huruf Q gitu ya, Q, begitu. Oke, next kita punya, nah apa ini? Dermaga. Ya, bagaimana mengucapkannya? Yang betul adalah ki, ki. Ya, jadi bukan kue, bukan juga kui. Oke. Jadi walaupun penulisannya Q-U-E-Y gitu ya, jadi kesannya kita bacanya kue, tapi yang betul adalah key. Oke, seperti kunci, key. Oke, next kita punya keraguan, pertanyaan. Nah, how do you pronounce this? Doubt. Oke, doubt. Jadi B-nya tidak terdengar, doubt. Jadi bukan doubt. Ya, kita tidak perlu memaksakan B-nya terdengar, doubt gitu, bukan. Bukan juga doubt. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, I have a doubt gitu. Bukan juga begitu ya. Yang betul adalah doubt. Doubt. Oke, next kita punya ulang tahun. Nah, ini nih yang banyak sekali variasinya kalau di Indonesia. Oke, bagaimana kita mengucapkannya? Yang betul adalah birthday. Birthday. Oke, jadi ada th di situ di tengah. Birthday. Jadi bukan birthday. Birthday itu kesannya seperti meletus ya, meletus. Birthday, bukan juga birthday ya, bukan juga birthday. Jadi memang agak susah, di tengah ini kita ada th. Bagaimana cara mengucapkannya? Lidah bisa didorong sedikit ke gigi atas bagian dalam, tapi giginya jangan mengatup, jadi agak sedikit terbuka sehingga ada udara yang keluar. Oke, th. Birthday. Oke, birthday. Ya, next kita punya acara. Nah, ini bacanya, how do we pronounce this? Event. Oke, event. Jadi penekanannya adalah pada
suku kata kedua, event. Oke, jadi bukan event. Ya, kadang-kadang ada yang bilang event. Atau ada juga yang bilangnya even. Oke, jadi hati-hati, bukan event atau even, tapi event. Oke, next we have bertanya. Nah, how do we pronounce this? Ada dua pengucapan ya, kalau dalam British English, ask. Jadi seperti ada hanya di tengah, ask. Tapi kalau dalam American English, ask. Ya, jadi kesannya seperti AE, ask. Tapi kalau British English, ask. Oke, tapi sayangnya seringkali ini salah diucapkan X. Nah, padahal X ini kan kapak ya, lain artinya. Jadi bukan X, tapi ask or ask. Oke, nah berikutnya kita punya 8. Nah, 8 ini bagaimana pengucapannya? Yang betul adalah 8. G-nya tidak kedengaran ya. Jadi langsung kita mengucapkannya 8. Nah, kadang-kadang karena kita memaksakan G-nya supaya kedengaran, akhirnya ada yang mengucapkannya 8. Jadi G-nya dipaksakan terdengar sehingga belakangnya jadi seperti ada nya. 8. Seperti itu. Atau memaksakan G-nya kedengaran, jadi akhirnya seperti 8. Seperti itu ya. Bukan, santai aja, G-nya dihilangkan aja, itu silent, langsung kita menyebutnya 8. Cukup depan dan akhirnya saja, 8. Oke, clear? Next, kita punya ditulis. Apa ini ya? Bagaimana mengucapkannya? How do we pronounce this? Pada kata ini, W-nya merupakan silent W. Jadi kita tidak mengucapkan W-nya. Oke, so yang betul adalah written. Oke, written. Dalam British English, T-nya mereka cukup jelas, written. Tapi kalau dalam American English, kadang-kadang mereka mengucapkan T-nya dengan cepat sehingga tidak terlalu kedengeran, jadi written. Seperti itu. Oke, British English, written. American English, written. Tapi yang pasti bukan written. Ya, jadi kita tidak perlu memaksakan W-nya kedengeran. Written itu malah salah. Dan ada juga yang membaca written karena mungkin verb one-nya adalah write. Jadi kadang-kadang dibaca written. W-nya memang silent, tidak diucapkan, tapi diucapkannya berdasarkan verb one-nya yaitu write. Jadi written. Nah, ini juga salah ya. Next, kita punya apa ini? Berkelanjutan. Bagaimana mengucapkannya? Continuous. Oke, continuous. Secara berkesinambungan, continuously. Seringkali kata ini diucapkan continuous. Padahal kalau continuous itu adalah continue lalu ditambahkan S di belakangnya. Itu memang betul bacanya continuous. Tapi kalau yang ini bacanya adalah continuous. Kesalahan ini seringkali pada saat kita mengucapkan tentang salah satu jenis tenses ya. Misalnya present continuous tense. Itu seringkali disebut present continuous tense. Padahal yang betul adalah present continuous tense. Nah, teman-teman, dari kata-kata yang sudah kita pelajari tadi, berapa kata yang ternyata masih baru buat kalian? Atau mungkin kalian sudah oke nih pronunciation-nya, jadi semua sudah betul. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, pronunciation is not about sounding perfect. It's about being understood and growing with every word you speak. Jadi memang ketika kita belajar pronunciation bukan berarti kita harus sempurna, tapi dengan kita belajar pronunciation maka kata-kata kita itu akan lebih mudah untuk dimengerti. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris dan kamu juga bisa bantu saya dengan cara like dan share video ini ke teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe serta set notification supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Thanks for listening and see you later. Inggrisan yuk!